Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam persekutuan doa kita dengan Tuhan, di dalam ibadah doa Selasa. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang sudah menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini biarlah kiranya kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lepas pribadi, dan Tuhan pun berkenan untuk kita jumpai. Malam hari ini pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada yang terlewatkan berkat Tuhan. Rasakan jamahan kasih dan kuasa Tuhan melawat setiap pribadi kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kalau Tuhan boleh berkenan mengizinkan kami untuk datang sekali lagi menyapa Engkau. Malam hari ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan, dengan waktu yang Tuhan berikan, ajar kami untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bahwasannya tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa apa saja yang kami lakukan semuanya akan berjalan dengan sia-sia. Malam hari ini yang kami rindukan adalah pribadi Tuhan. Malam hari ini biar kiranya kasih dan kuasa Tuhan boleh kuat menjamah setiap kehidupan kami. Jangan ada seorang pun yang terlewatkan oleh berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami pastikan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati dan memberkati Tuhan. Amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari setiap kita yang merindukan hadirat Tuhan katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa,
sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Malam hari ini, adakah engkau orang-orang yang merindukan Tuhan? Engkau rindu akan kasih dan kuasa-Nya menjamah hidupmu secara pribadi. Kalau engkau orangnya dan saya, mari malam hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan engkau datang kepada Tuhan. Bawa setiap hatimu kepada Dia. Izinkan Dia datang untuk berbicara dan melawat engkau secara pribadi. Malam hari ini kerinduan kita hanya satu, hanya Tuhan Yesus yang datang di dalam setiap pribadi kita. Jangan pernah ada seorang pun yang merasakan Tuhan tidak sayang atas hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang begitu mengasihi engkau dan saya. Mari hampiri Dia. Sekali lagi kita datang dengan penuh kerinduan kita, bawa hidup kita, hati kita di hadapan Dia. Haleluya, haleluya. Katakan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam
terima kasih. Kami mau terus merasakan kasih-Mu Tuhan, ada di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan teruslah beracara atas setiap pribadi kami. Kami mau rasakan Engkau Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang manis dan lembut itu. Haleluya, haleluya Yesus. Mari penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, ya, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari setiap kita yang merindukan Tuhan dan rindu dipenuhi dengan kasih dan hadirat Tuhan, mari sama-sama pandang wajah-Nya dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah
malam hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus terlalu rindu untuk menyapa setiap pribadi saudara dan saya. Oleh karenanya mari pekakan suara Tuhan, biar kiranya roh Allah menjamah engkau dan saya sekali lagi. Hanya dengan berdoa maka Tuhan sanggup menggerakkan tangannya, dia sanggup menggerakkan hatinya untuk menolong setiap pribadi saudara dan saya. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagiku, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, dulu, sekarang,
serahkan kepada hamba yang berfirman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang boleh kembali berjumpa di dalam ibadah doa pada Selasa malam hari ini, dan saya bersyukur kalau kita boleh kembali sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkannya lebih lanjut, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu, kami boleh memuji, menyembah nama-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bahkan kami boleh berdoa untuk berbagai hal yang sedang kami hadapi bersama-sama. Karena itu ya Allah, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu sendiri ya Allah. Karena itu Roh Kudus, tolonglah kami. Dan kami mengarahkan hati, telinga kami dan pikiran kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa dengan bersyukur. Mari bersama katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya diberikan judul malam hari ini berdoa dengan belas kasihan. Dan ayat pengantar saya ambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sebuah hal yang lazim Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita memiliki kerinduan untuk dapat melihat wajah Kristus sebagai bentuk perjumpaan dengannya yang paling konkret. Bukankah kita semua sungguh-sungguh rindu untuk bisa berjumpa secara pribadi dengannya, bahkan dalam kehidupan kita saat ini? Kalau kita melihat ada sebuah ilustrasi di mana berbagai macam ras dan suku bangsa di dunia ini memiliki satu imaji tersendiri tentang siapa itu Yesus. Ada Yesus yang digambarkan sebagai seorang kulit hitam. Ada Yesus yang digambarkan sebagai seorang Tionghoa dengan matanya yang sipit. Ada Yesus yang mungkin digambarkan dengan sebuah wayang dari Indonesia tentunya. Semua gambaran tentang dia merupakan gambaran betapa manusia memiliki kerinduan untuk bisa melihat dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Salah satu hal yang kita percayai sebagai sarana untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus adalah doa. Bukankah kita berdoa karena kita rindu untuk berjumpa dengan Dia? Atau kita jangan-jangan kita berdoa hanya karena kita rindu untuk memperoleh jawaban darinya atas permasalahan yang kita hadapi? Tapi usul saya adalah mari kita berdoa karena kita sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Yesus sendiri. Ada sebuah kejadian tertentu yang mungkin dialami oleh beberapa orang, bahwa ketika mereka berdoa, maka orang-orang ini merasa didatangi oleh Yesus sendiri. Ada orang-orang yang bahkan mereka belum percaya kepadanya, tetapi mereka mengisahkan bagaimana ketika mereka berdoa dalam ritual agama tertentu dan mereka merasa dikunjungi oleh Yesus di sana.
dan pada akhirnya memutuskan untuk boleh percaya kepada Tuhan dan menjadi bagian dari umat Allah. Tidaklah salah apabila kita memiliki pengalaman demikian Bapak Ibu. Karena setiap kita tentu punya keyakinan dan kepercayaan bahwa saat kita berdoa pun Allah sungguh-sungguh hadir bersama-sama dengan kita. Yesus sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan kita. Akan tetapi hal yang harus selalu kita ingat adalah bahwa Tuhan tidak hanya hadir pada waktu kita berdoa. Tuhan hadir pada waktu kita sedang bekerja. Tuhan hadir bahkan pada waktu kita sedang tidur. Ia ada bersama-sama dengan kita mungkin waktu kita sedang memotong rumput, mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan rumah kita. Waktu kita sedang bermain bersama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Atau mungkin sekedar membawa binatang peliharaan kita jalan-jalan di sekitar rumah kita. Allah ada di sana bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Henry Nouwen, seorang Romo Katolik, pernah menuliskan demikian. Tuhan selalu datang, Ia selalu datang. Ketika Anda memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, Anda akan mengenalinya di setiap saat dalam hidup Anda. Kehidupan adalah Advent, kehidupan adalah mengenali kedatangan Tuhan. Kita mungkin sering membayangkan bahwa Tuhan hanya datang terutama pada momen Natal, ketika kita merayakan bahwa Yesus yang datang sebagai manusia itu. Dan kita mengatakan Advent adalah menantikan kedatangan Yesus yang berinkarnasi itu. Tetapi Nouwen berpendapat bahwa Advent bukan hanya sekedar peristiwa menjelang Natal. Advent adalah peristiwa setiap hari. Kita menantikan Yesus yang datang lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Pemahaman ini akan mendorong kita untuk berdoa senantiasa Bapak Ibu. Bahkan menjadikan seluruh tindakan dan tingkah laku kita sebagai doa kepada Allah. Karena kita tahu bahwa ketika kita berbuat apapun, Ia sedang mendatangi kita pada saat yang sama. Justru menjadi keliru jika kita berpikir bahwa Tuhan hanya datang dan hadir pada waktu tertentu dalam kehidupan kita. Sehingga ada masanya di mana Ia tidak hadir. Bahkan harus saya katakan, ketika kita berbuat dosa sekalipun, kita sedang melakukannya di hadapan Allah sendiri. Kita sedang berbuat kesalahan dosa kita di hadapan Yesus yang mendatangi kita setiap saat. Karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup. Karena pada saat kita berbuat apapun, Ia selalu ada mendatangi kita. Dengan demikian, bukan hanya doa adalah nafas hidup seseorang. Seperti Oswald Chambers katakan bahwa doa adalah nafas hidup dari seorang yang percaya. Tetapi nafas adalah doa dari semua yang hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Persoalannya, kehidupan seperti apakah yang akan kita jalani selagi kita bernafas sebagai bentuk doa kita kepada Allah? Apakah kita menjalani hidup kita dengan serampangan, kita tidak peduli dengan kehidupan yang kita lalui setiap hari. Kita hanya menjalaninya sebagai sebuah rutinitas tanpa menemukan perjumpaan dengan Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh tahu dan menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh mendatangi kita setiap saat, maka kita harus dan sepatutnya memiliki satu perasaan yang benar di hadapan Dia. Berada di tengah dunia yang mendorong kita untuk menjalani kehidupan secara egosentris merupakan hal yang tidak mudah untuk kita semua, sehingga kita bisa memiliki belas kasihan terhadap sesama sebagai bentuk doa kita kepada Allah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah memberikan sebuah perintah yang baru kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap keberadaan kita semuanya. Dan harusnya ke atas dasar perintah itulah kita berbuat dan kita berdoa setiap saat dalam hidup kita dengan penuh belas kasihan bagi sesama kita. Berdoa dengan belas kasihan memiliki sebuah makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar memiliki perasaan kasihan kepada orang-orang di sekitar kita pada saat kita berdoa. Ya, kita bisa berdoa dengan sampai mencucurkan air mata. Kita bisa berkata-kata dengan lirih di hadapan Tuhan. Kita berdoa supaya Allah memberkati
orang-orang di sekitar kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bersedia menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Allah? Atau kita sekedar hanya bisa berkata-kata dan memerintahkan Allah supaya Allah sendiri yang memberkati orang-orang itu? Berdoa dengan belas kasihan berarti bahwa kita bersedia untuk menunjukkan belas kasihan kita melalui tindakan nyata, Bapak Ibu. Kita bersedia untuk berbuat dengan penuh cinta dan kasih bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan Allah. Sadarkah kita bahwa Allah yang sedang mendatangi kita itu hendak memakai kita untuk hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai terang dan garam bagi dunia ini? Sangat mudah bagi kita untuk berdoa agar Allah memberkati orang-orang yang kelaparan, yang telanjang, yang haus, terasing, sakit, bahkan terpenjara. Yang merupakan gambaran dari kelompok masyarakat pada saat itu yang paling hina. Kelompok masyarakat yang paling termarginalkan, mereka yang paling tertolak oleh orang-orang di sekitarnya. Pada hari ini pun kita juga dapat menemukan begitu banyak orang di sekitar kita yang ditolak oleh masyarakat atas dasar apapun. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini, kita bersedia untuk menerima orang-orang yang ditolak ini, orang-orang yang tidak diterima oleh masyarakat sekitar kita? Atau kita akan jadi sama dengan orang-orang di sekitar kita yang justru menghakimi, justru menolak mereka? Karena itu saya percaya bahwa gereja seharusnya bukan hanya menjadi sebuah tempat yang menerima orang-orang dengan satu nilai yang sama. Tapi gereja harus menjadi seperti pondok yang terbuka bagi semua orang. Siapapun yang mau hadir, hadirlah di tengah-tengah gereja. Kita perlu menerima orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia, tetapi dipandang oleh Allah. Sesungguhnya kita dipanggil bukan hanya untuk berdoa bagi mereka, Bapak Ibu, tetapi untuk hadir secara nyata bersama-sama dengan mereka, di tengah-tengah mereka. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengutip sebuah pesan yang disampaikan oleh Santa Teresa dari Avila, seorang dokter gereja pada abad pertengahan. Ia berkata demikian, pada saat ini, Kristus tidak memiliki tubuh selain tubuh Anda. Tiada tangan dan kaki selain milikmu. Matamu adalah mata yang melaluinya ia melihat dunia ini dengan belas kasihan. Kakimu adalah kaki yang digunakannya untuk berbuat baik. Tanganmu adalah tangan yang melaluinya ia memberkati seluruh dunia. Tanganmu adalah tangannya, kakimu adalah kakinya. Matamu adalah matanya. Dan Anda serta saya adalah tubuhnya. Saat ini Kristus tidak memiliki tubuh selain tubuh Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menunjukkan belas kasihan bukan hanya dengan kata-kata. Sangat mudah kita berdoa dengan berkata-kata hingga kita bercucuran air mata. Tapi persoalannya apakah kita mau menunjukkan doa itu dengan tindakan nyata? Kita dipanggil untuk berbuat secara nyata, menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya berharap bahwa kalau misalnya tahun lalu kita mengadakan care and share dan berhasil mengumpulkan mungkin sekitar 2 ton beras. Saya berharap jika tahun ini kita mengadakan kembali event itu, care and share 2022, mungkin kita bisa mengumpulkan 2 kali lipat dari apa yang telah kita capai sebelumnya. Dan begitu banyak orang yang bisa menerima berkat mungkin hanya beras buat kita. Tapi kita telah mendengar kesaksian bahwa ternyata dari banyak orang yang menerimanya, mereka sedang menantikan beras untuk mereka bisa makan dalam hari-hari mereka. Ketika kita menunjukkan belas kasihan dengan tindakan nyata, pada saat itulah kita dapat menjadi Kristus-Kristus kecil bagi sesama kita. Orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir melalui Anda dan saya. Dan bukan hanya itu, pada saat yang sama kita pun dapat menjumpai Kristus yang hadir pada wajah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tertolak. Kristus yang mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia.
bukan hanya manusia biasa, tapi dia menjadi seorang manusia yang hina. Dan kita kiranya bisa menjumpai wajahnya di dalam wajah sesama kita yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Allah. Kiranya kami bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang yang memberikan pertolongan, menunjukkan belas kasihan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka yang terhina, mereka yang tertolak, mereka yang termarginalkan, dan mereka boleh merasakan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan kami pun boleh melihat wajah-Mu di dalam wajah sesama kami yang menderita itu ya Allah. Karena kami tahu dan kami sadari malam hari ini, apapun yang kami perbuat untuk setiap orang yang paling hina di sekitar kami, itu kami perbuat untuk Engkau juga ya Allah. Roh Kudus tolonglah kami, mampukanlah kami. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biar kiranya setiap pribadi kita boleh meresponi setiap firman Tuhan yang ditabur malam hari ini dengan iman dan percaya kita. Dan juga tentunya Tuhan taruh belas kasihan di dalam setiap pribadi kita. Malam hari ini saya ajak kita semua, mari sama-sama datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Dia secara pribadi. Biar kiranya lewat doa-doa kita, Tuhan mau menggerakkan tangannya, Tuhan menggerakkan hatinya, sehingga setiap pribadi kita bukan menjadi pribadi yang sama lagi seperti hari-hari yang kemarin. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkata.
sembah Tuhan. Katakan tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiada yang tiada mungkin di hadapan-Mu. Tiada yang mustahil bagi Allah untuk berkarya. Tiada yang tidak mungkin di hadapan-Mu ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya kuasa-Mu tetap ada. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang mau berharap penuh, bagi setiap pribadi yang mau mengasihi Engkau, dan tentu saja Engkau mau mengasihi kami. Engkau selalu rindu kami datang kepadamu, berharap sepenuh-penuhnya pada pengaturan-Mu ya Yesus. Engkau hadir, Engkau nyata ya Tuhan kami. Engkau hadir, Engkau hadir. Mari setiap kita yang merindukan Tuhan, engkau yang rindu berjumpa dengan Dia secara pribadi, mari datang hampiri Tuhan. Berserulah, panggil nama Yesus. Yesus Tuhan, kehadiran-Mu itu yang kami perlu dalam setiap hidup kami. Kami menanti-nantikan Roh-Mu tercurah. Kami menanti-nantikan jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Sebab tiada pribadi yang dapat kami andalkan Tuhan selain Engkau, selain pertolongan-Mu ya Yesus kami. Selain Engkau hadir ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau sudah melawat setiap pribadi kami Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Engkau tetap tinggal di dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang manis Engkau tetap berbicara atas setiap pribadi kami Tuhan. Firman-Mu telah berlalu pada malam hari ini Tuhan, tetapi biar kiranya pekerjaan Allah tetap tinggal, tetap dan nyata atas hidup kami. Diberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati setiap orang yang berharap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus, yang menaruh pengharapannya bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada pribadi Yesus satu-satunya yang sanggup untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh menyembah Tuhan di hadirat-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Pakai setiap pribadi kami menjadi perantara antara Engkau dengan umat-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami Tuhan, sehingga apa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan semuanya didengar oleh Tuhan. Semua didengar oleh Tuhan, dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama mendukung setiap doa-doa yang akan kita sampaikan di hadapan Tuhan. Biar kiranya setiap doa kita boleh didengar di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bagi bangsa ini, kita mau berdoa bagi kota ini, kita mau berdoa bagi gereja kita mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, dan kita berdoa bagi
orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Indonesia membutuhkanmu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku, inilah doaku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku. Baik, kita akan menaikkan doa kita. Sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa kota kami, kota Jakarta ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat keadaan yang terjadi di kota kami ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan kota kami ya Tuhan. Engkau sembuhkan kota kami ya Tuhan. Dan saat-saat ini ya Tuhan, virus COVID-19 semakin meningkat ya Tuhan. Kiranya lawatan-Mu ya Tuhan turun atas kota kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan kota kami boleh disembuhkan, boleh dipulihkan ya Tuhan. Dan semua masyarakat yang ada di kota Jakarta ya Tuhan, boleh Tuhan kembali bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang melindungi ya Tuhan bangsa kami dari segala bencana-bencana yang terjadi ya Tuhan. Tuhan yang menolong bangsa kami, Tuhan yang memampukan bangsa kami untuk kembali bangkit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat daerah-daerah yang terdampak dengan bencana, Tuhan pulihkan ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan pulihkan setiap daerah-daerah ya Tuhan yang terkena bencana alam ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan pertolongan yang daripada-Mu tidak pernah terlambat atas negeri dan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program vaksin ya Tuhan yang ketiga untuk masyarakat Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Tuhan, setiap kendala apapun ya Tuhan boleh dijauhkan sehingga vaksin ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan, dari pusat hingga daerah Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan kesatuan hati ya Tuhan, bekerja sama ya Tuhan untuk memajukan bangsa kami ya Tuhan. Engkau menolong, berikan hikmat, perlindungan-Mu Tuhan atas seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami, sehingga mereka dapat bekerja untuk melayani masyarakat ya Tuhan dengan setulus hati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pertolongan yang daripada-Mu turun atas negeri dan bangsa kami, melawat memulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati
biar belas kasihan-Mu ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh gereja ini, ya, seluruh gereja ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Pada kesempatan malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan misi dan pekabaran Injil yang ada di negeri kami. Biarlah ya Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan boleh datang ke hadapan Tuhan, boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan di negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat gereja kami, kiranya Tuhan memberikan kepada jemaat kami untuk memiliki hati untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan, di sekeliling masyarakat mereka, sekeliling gereja kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hati untuk bermisi juga ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berikan hati-Mu ya Tuhan, berikan hati-Mu kepada mereka, supaya mereka boleh datang menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan pengurapan Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Mari Tuhan, kepada mereka semua Tuhan berikan hati yang mencari, merindukan wajah Tuhan, dan mereka boleh juga mencari jiwa-jiwa. Mari kepada mereka Tuhan anugerahkan kasih-Mu dari surga, supaya mereka lebih giat lagi, bersemangat di dalam melakukan firman-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu, untuk mencari jiwa-jiwa juga. Bapa Surgawi, mari datangkan kebangunan rohani atas negeri kami, kebangunan rohani atas gereja-gereja di negeri kami ini ya Tuhan. Dan setiap umat-Mu boleh datang kepada Engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan di atas negeri kami ini. Bapa, terima kasih. Kepada Engkau kami arahkan doa kami ini ya Tuhan. Dan pada malam hari ini pula ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-tangan yang Tuhan berikan kemampuan untuk memberikan, biarlah Tuhan berikan kepada mereka hati yang mengasihi Tuhan. Lewat persembahan yang ada, boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkatilah persembahan kami, lewat tangan-tangan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Selamat memberi dan menabur. Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Baik, pengumuman bagi kita semua, minggu depan kita tetap kembali berdoa, dan minggu depan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lumanau. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan, dan kita akan sama-sama akhiri ibadah doa pada malam hari ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya undang dimanapun saudara berada, khususnya yang di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, lakukan hari ini. Doa-doa kami yang kami naikkan ya Tuhan, semua berkenan di hadapan-Mu dan mendatangkan kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Ajar kami Tuhan, seperti firman-Mu yang berbicara. Kami berdoa bukan hanya dengan mulut saja ya Tuhan, tapi kami berdoa keluar dari hati kami yang dalam, sehingga ketika kami mendoakan doa-doa yang kami panjatkan itu Tuhan, kami doakan dengan hati, dengan penuh rasa terbeban untuk perkara-perkara yang kami doakan. Dan kami percaya ketika kami berdoa dengan hati, maka Engkau akan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami sore ini. Biarlah ya Tuhan, penyertaan-Mu akan terus menyertai kami. Roh-Mu akan terus hadir di tengah-tengah hidup kami, sehingga hidup kami lebih lagi melayani Engkau. Terima kasih. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mendatangkan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mendatangkan kepadamu damai sejahtera. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah itu saja yang mengawali hidup kita dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati kita sama-sama katakan amin.